Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bertemu lagi sama Bapak dalam pelajaran PAI. Dalam hal ini atau di hari ini kita akan mempelajari tentang bab mari mengaji dan mengkaji surat At-Tin. Dan masih bersama dengan Bapak Abi. Nah, di dalam surat At-Tin kita akan yang pertama membaca surat At-Tin dengan tartil, dan yang kedua akan mempraktikkan hukum bacaan nun, sukun atau tanwin. Ketiga, menjelaskan pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Dan yang keempat, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Yang kelima, menulis surat At-Tin dengan baik. Dan yang keenam, menghafal surat At-Tin dengan lancar. Oke. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari tentang surat At-Tin. Di dalam surat At-Tin itu ada dimensi sikap spiritual dan sosial. Siswa mencintai Al-Quran dengan menunjukkan kebiasaan membaca, memahami, dan menghafal surat-surat pendek, serta mentransmisikan kandungan pesan-pesan pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Dimensi pengetahuan, siswa memahami isi dan pesan-pesan pokok surat At-Tin, mampu menjelaskan hukum bacaan nun, sukun, atau tanwin. Dimensi keterampilan, siswa mampu membaca surat At-Tin dengan tartil, menulisnya dengan rapi, menghafalkannya dengan lancar, dan menyusun paparan tentang pesan-pesan pokok dalam surat At-Tin secara benar. Alur tujuan pembelajaran. Dalam surat At-Tin, alur tujuan pembelajaran atau ATP, siswa mampu membaca surat At-Tin dengan tartil, memperhatikan tajwid, makhraj, dan waqaf ibtida yang benar. Dan siswa mampu memahami dan menanamkan hukum bacaan nun sukun atau tanwin dengan memberikan contoh dari surat At-Tin. Siswa mampu menjelaskan pesan-pesan pokok surat At-Tin seperti nikmat Allah, keadilan, dan tujuan penciptaan manusia secara lisan dengan bahasa yang mudah dipahami. Siswa mampu membuat paparan tertulis atau visual tentang pesan-pesan pokok dalam surat At-Tin dengan rapi dan terstruktur. Siswa mampu menulis surat At-Tin dengan tulisan Arab yang rapi, memperhatikan kaidah penulisan yang benar. Siswa mampu menghafal surat At-Tin dengan lancar dan melafalkan sesuai dengan kaidah tajwid. Oke. Untuk selanjutnya, mari kita membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Itulah tadi kita bersama-sama membaca surat At-Tin, dan untuk berikutnya
Dan langkah kedua, mari belajar tentang hukum tajwid dalam surat At-Tin. Anak-anak, di dalam surat At-Tin itu ada apa saja dalam hukum tajwidnya? Yang pertama itu hukum iklab, yang kedua idhar, yang ketiga idgham bi gunnah, empat idgham bila gunnah, dan yang kelima hukum ikhfa. Yang pertama, hukum iklab. Apa itu iklab? Artinya memindahkan dari aslinya, yaitu hurufnya cuma ada satu, yaitu ba. Dan contohnya yaitu ada nun mati bertemu ba. Contoh kalimatnya yaitu mim ba'di. Dan contoh berikutnya yaitu ada tanwin bertemu dengan huruf ba. Contoh kalimatnya adalah sami'an basira. Dan yang berikutnya itu ada hukum idhar. Apa itu idhar? Idhar artinya tegas atau jelas. Hurufnya itu ada 6. Pertama, hamzah. Kedua, ha. Ketiga, ha. Keempat, kho. Kelima, ain. Keenam, ghin. Contoh daripada hukum idhar yaitu ada nun mati bertemu hamzah. Contohnya yaitu dalam kalimat man amana. Contoh berikutnya lagi yaitu ada tanwin bertemu dengan hamzah. Contoh kalimatnya adalah hasidin idza. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya yaitu idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Artinya memasukkan dengan mendengung. Hurufnya itu ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu. Contoh daripada hukum idgham bi gunnah yaitu ada nun mati bertemu ya. Contoh kalimatnya adalah famay ya'mal. Dan contoh berikutnya yaitu tanwin bertemu dengan huruf ya. Contoh kalimatnya khairan yarahu. Selanjutnya itu adalah hukum idgham bila gunnah. Artinya memasukkan tanpa mendengung. Hurufnya itu ada 2, yaitu lam dan ro. Contoh kalimat daripada hukum idgham bila gunnah yaitu nun bertemu dengan lam. Contoh kalimatnya adalah milladunka. Dan berikutnya adalah hukum ikhfa. Ikhfa artinya menyamarkan. Hurufnya itu ada 15. Ta, sa, jim, dal, dal, zai, sin, shin, shod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Contoh daripada hukum ikhfa yaitu ada nun mati bertemu sa. Contoh kalimatnya adalah mangsakolat. Dan contoh berikutnya ada tanwin bertemu dengan sa. Contoh kalimatnya adalah jami'an summa. Oke, berikut yang ketiga adalah tentang kandungan surat At-Tin. Ayat 1 sampai ayat 3. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kandungan ayat 1 sampai 3 surat At-Tin yaitu
Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Palestina dan sekitarnya, tempat para nabi diutus. Buah tin mempunyai manfaat memperhalus fisik, membersihkan ginjal, mengemukakan badan, dan lain-lain. Zaitun juga mengandung minyak yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan masak dan kesehatan. Gunung Sinai. Gunung Sinai itu terletak di kota Mesir. Dikenali juga sebagai Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama menjadi Rasul. Kota Mekah. Kota yang aman yaitu Mekah, terletak di negara Arab. Tempat lahirnya juga yaitu Nabi siapa? Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kota Mekah juga itu adalah tempat pergi haji, arah menghadap kiblat. Ayat keempat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kandungan ayat 4 tersebut adalah manusia jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah membekali badan, jiwa, akal, dan nafsu. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan menjadikan manusia sebagai pemimpin di bumi atau khalifah. Manusia sebagai pemimpin dan melestarikan bumi. Ayat yang kelima, summa radadnahu asfala safilin. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kandungan dari ayat kelima ya itu adalah bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati nabinya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia. Ayat ke-6, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Isi kandungan ayat 6 adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat ke-7 dan ayat ke-8. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Artinya, maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Dan ayat ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin. Artinya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Kandungan ayat 7 dan 8 adalah Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada yang taat dan menghukum orang yang bermaksiat kecuali bertaubat. Nah, untuk anak-anak semuanya, untuk pertemuan berikutnya yaitu tentang hadis silaturahmi. Cukup sekian dari Bapak dan semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.